Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Mengapa Kekaisaran Jepang begitu kuat pada zaman dahulu, terutama saat era Perang Dunia Pertama dan Kedua? Padahal seperti yang kita ketahui, sebelumnya Jepang menerapkan politik yang menutup diri, dan tidak membuka diri dari negara manapun. Tetapi semua berubah setelah kedatangan kapal-kapal barat, yang berlabuh di Jepang antara tahun 1637 hingga 1854. Pada zaman itu, Kekaisaran Jepang menutup diri dari negeri asing, kecuali Korea, Tiongkok, dan Belanda. Ternyata, sebelum mengisolasikan diri, Jepang sudah belajar mengenai pengembangan senjata api dari Portugis pada tahun 1546, Jepang kemudian memproduksi secara besar-besaran pada tahun 1680. Banyak senjata yang diproduksi Jepang lebih bagus dari negara lain. Meski demikian, kaum samurai kolot, yang pengaruh politiknya cukup besar pada kala itu, tidak menyukai perkembangan senjata modern. Setelah kedatangan Commodore Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853, dan terjadinya restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mulai membuka diri, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat. Jepang juga memperkuat sektor pendidikan, perdagangan, perindustrian, dan militer. Pada abad-abad sebelum restorasi Meiji, peradaban Jepang sangat terpengaruh oleh Tiongkok. Untuk mengatasi ketertinggalan, banyak orang Jepang yang dikirim ke dunia barat untuk belajar. Pemerintah Jepang juga tak ragu menyewa para ahli dan pengajar dari barat. Meski demikian, Jepang masih memegang teguh tradisi samurainya. Dan setelah tahun 1872, Jepang sudah membangun 54.000 sekolah, dan pada awal abad ke-20, sekitar 95% orang Jepang sudah bisa baca tulis. Jadi sebelum tahun 1945, orang Jepang sudah bebas buta huruf daripada bangsa Asia lainnya. Di bidang militer, Jepang juga melakukan perombakan besar-besaran. Kali ini kebanyakan kaum samurai harus menyesuaikan diri. Disebutkan bahwa banyak kaum samurai beradaptasi dengan baik, bahkan seorang bekas samurai, Arimoto Yamagata, yang menjadi pimpinan militer sangat terbuka dalam penerimaan tentara. Sejak meletusnya restorasi Meiji, muncullah istilah Bushido atau jalan ksatria, yakni bisa dimaknai sebagai sebuah jalan laki-laki Jepang di era menguatnya militerisme. Terlibatnya Jepang di Perang Dunia Kedua, menyeret banyak anak muda Jepang, untuk berani mati demi kejayaan sang kaisar. Pada tahun 1897, Jepang mengembangkan teknologi dan industri dalam negeri. Salah satu hasilnya senapan standar infanteri Jepang tipe 30, 9 tahun kemudian senjata itu didesain ulang oleh Mayor Kijiro Nambu, dan Baron Arisaka Nari Akira, yang kemudian menjadi senapan Arisaka tipe 38. Nambu dikenal juga dengan perancang pistol Nambu, yang mirip dengan pistol Luger Jerman. Ternyata Jerman adalah negara yang penting bagi Jepang. Mereka telah saling kerjasama di bidang teknologi sebelum Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui, Jerman adalah rajanya teknologi pada zaman itu, dan Jepang belajar dari Jerman untuk membangun angkatan darat, serta belajar dari Inggris untuk membangun angkatan laut. Mitsubishi yang sekarang dikenal sebagai produsen kendaraan, ternyata sudah dibangun 2 tahun setelah restorasi Meiji. Iwasaki Yataro, pada mulanya mendirikan sebagai perusahaan pengiriman. Pada warsa 1940-an, Mitsubishi telah memproduksi pesawat tempur yang bernama Mitsubishi A60, yang sangat disegani pada awal Perang Dunia Kedua. Tak hanya Mitsubishi, Toyota yang sudah berdiri sebelum tahun 1940, juga terlibat di Perang Pasifik saat Perang Dunia Kedua bergejolak.
Toyota terlibat dalam pembuatan kendaraan militer di Pulau Honshu, yang menghasilkan truk-truk tahan banting, yang nantinya menjadi cikal bakal Toyota Land Cruiser. Sementara Kawasaki berpartisipasi dalam membangun kapal perang Kekaisaran Jepang. Teknologi dan industri yang telah dibangun sejak lama, tentunya ikut mendukung keunggulan Jepang di beberapa peperangan. Di sisi lain, Jepang juga membutuhkan bahan mentah dari daerah pendudukan di Asia Tenggara. Namun, karena ketersediaan bahan mentah tidak dapat terpenuhi, maka keunggulan industri Jepang menjadi mandek, secara otomatis ketersediaan mesin tempur Jepang jadi terbatas. Karena hal itu, Jepang pada akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua, setelah dikeroyok dan digempur habis-habisan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Bagaimana tentang ini? Silakan para analis militer abal-abal saling adu bacot di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Armor History agar dapat info menarik seputar dunia militer.